Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan ceramah Ramadan dalam rangka pesantren Ramadan SMS Islam PB Sudirman II Bekasi oleh Ustadz Encep Sehabudin MPDI. Selamat menyaksikan. Beli kompak belinya di Ciracas. Gak apa-apa gak kompak, yang penting ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, beli rumah megah, beli mobil mewah, jadi anak soleh-solehah. Pulang dari sini selesai pengajian dapat hadiah dari kepala sekolah 10 juta rupiah. Dipotong pajak. Oh kesini, saya ngeliatnya ke TV sono salahnya. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Shopee COD, Shopee COD, Shopee COD iklannya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya sesekali ngeliat ke sini, boleh ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala Sekolah SMA Islam Sudirman II Bekasi, Bapak Anas Ponijan MPD, MPD atau MPD? MPD. Beliau sudah hadir ya? Alhamdulillah, beliau sudah hadir. Salam kenal dari saya, Pak Anas. Saya biasa dipanggilnya Cakrakan. Ya. Pak Anas, salam kenal dari saya. Kayaknya saya pernah ngelihat Pak Anas ini. Makanya Pak Anas itu ngingetin saya, teman-teman. Ngingetin saya sama mobil jadul. Jadi dulu itu ada mobil namanya Katana. Ini Pak Anas ini tipe Katana, kalem, tampan, mempesona. Iya. Iya, itu biar rame. Iya, itu bayaran kan? Iya. Pak Anas. Jadi kalau Pak Operator, Pak siapa Ustaz, mohon izin namanya? Febri. Pak Febri. Ini kalau Pak Febri bukan tipe mobil, kalau Pak Febri ini. Ini tipenya tipe makanan, cumi bakar. Iya. Cumi yang badannya kekar. Iya. Kalau belakangnya Pak Febri siapa? Pak Umar. Kalau Pak Umar bukan cumi bakar, cumi rebus. Suami yang rekeningnya bagus. Ini kalau mic di sini mati, ke sana tetap ada kan? Ada, alhamdulillah. Kalau Ustadz tipe apa? Kalau saya mah teman-teman kicimpring, kecil, manis, imut dan ramping. Kan biasa ya teman-teman ya, kalau Gen Z itu suka apa-apa dijadiin pelesetan. Kayak nama-nama kota oleh Gen Z itu dijadiin singkatan. Contoh, ini teman-teman yang di sini bilang apa tuh gitu ya? Oke. Misalkan Jogja. Apa tuh? Jodoh orang gua jaga. Tadi dari Palembang. Apa tuh? Pacaran lama berakhir tumbang. Tadi dia ke Kediri. Apa tuh? Kemana-mana selalu sendiri. Tadi dia ke Bandung. Apa tuh? Baper yang tidak terbendung. Asal jangan sampai dia ke Salatiga. Salahkah aku jika jadi orang ketiga? Langsung dah itu menteleng TikTok. Jangan apabila. Udah lanjut ini. Jamaah.
Oh jamaah. Alhamdulillah. Luar biasa, hari ini saya sangat bangga sekali. Pertama, saya bertemu dengan anak-anak soleh dan soleha, para calon pemimpin-pemimpin masa depan, siswa dan siswi yang berada di lingkungan SMA PB Sudirman 2 Bekasi yang insya Allah yang hadir lewat layar kaca ya Ustaz ya. Yang hadir lewat layar kaca ataupun yang hadir di studio, saya bangga sekali karena yang hadir semua ini insya Allah ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Bukan hanya yang berkualitas, tapi calon-calon pemimpin masa depan yang bertakwa. Amin ya robbal. Makanya saya bangga banget Bapak Ibu guru, teman-teman, saya bangga sekali diundang ke sini. Karena di hadapan saya ini, kalau kata guru saya ini, syubanul yaum rijalul ghad. The young man today is the leader of the future. Tahu artinya apa? Dilarang pipis sembarangan. Syubanul yaum rijalul ghad. The young man today is the leader of the future. Jadi pemuda hari ini pemimpin masa depan. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Makanya tadi saya antusias banget Ustaz. Kalau nggak tadi nyasar, kalau nggak macet mah udah sampai lebih pagi di sini. Tapi yang namanya perjalanan dari Jakarta ke Bekasi, tahu sendiri Jakarta macetnya luar biasa Ustaz. Tapi yang namanya saya sebagai Ustaz kan nggak mungkin terjebak dalam kemacetan, saya menggerutu ya macet lagi. Tahu gitu nggak lewat sini. Oh Ustaz kan nggak begitu. Ustaz itu selalu mengambil hikmahnya dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena lebih baik terjebak dalam kemacetan daripada terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Sakit banget. Kan emang begitu kan? Tahu nggak yang kejam dari perasaan itu apa? Mencintai dalam diam tapi berharap untuk ditemukan. Makanya kata anak sekarang, cinta itu bagaikan proklamasi. Bisa kita rasakan dengan seksama, tapi bisa hancur dalam tempo yang sesingkat-singkat. Makanya titip ini buat anak-anak SMA, nggak usah pacar-pacaran dulu, apalagi anak Sudirman. Ada yang pacar-pacaran di sini? Ada, nggak ada gitu. Jaga image dulu depan Ustaz. Ini mah ada. Titip ya, buat anak-anak Sudirman, saya yakin, insya Allah anak-anak Sudirman ini adalah anak-anak pilihan. Anak-anak yang insya Allah mengikuti Rasulullah. Mohon maaf, teman-teman yang di studio ataupun yang di rumah boleh jawab. Kira-kira Nabi itu ngajarin kita pacaran atau enggak kira-kira? Enggak. Jelas dong. Pertanyaannya, teman-teman yang di sini pengen masuk surga atau enggak? Coba yang di rumah angkat tangannya. Oh pakai raise hand ya, kalau di Zoom ini pakai raise hand tuh. Kalau pakai ini pakai apa? Raise hand ada? Ada. Oke. Yang di studio aja deh, yang studio angkat tangannya pengen masuk surga. Nah pertanyaannya simpel nih. Kira-kira teman-teman pengen masuk surga. Pertanyaannya, mau pakai amalan yang mana teman-teman masuk surga? Boleh jawab. Bingung kan? Bingung? Wah jangan bingung. Masuk surga itu biasanya kalau ada orang dalam gampang. Iya. Kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku kata Nabi masuk surga kecuali yang nggak mau. Kata para sahabat, ya Rasul, siapa yang nggak mau masuk surga? Yang tidak mau masuk surga itu adalah yang tidak mengikuti aku, yang tidak mencontohku, kata Nabi. Jadi teman-teman, kita semua di sini bisa masuk surga lewat jalur Rasulullah. Tapi mau nggak kita mencontoh akhlak Nabi? Ganti mic ya. Oke. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Proma obat lambung. Nggak boleh iklan ya? Boleh. Oh bagi ya, dari yang kita ya. Sampai di mana barusan? Ya di rumah sampai di mana barusan? Contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah. Kita kan ngomongin Rasul nih. Kita pengen masuk surga apa enggak? Pengen. Tapi kuncinya apa? Kalau kita pengen masuk surga, dapat syafaat dari Rasulullah, maka contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi itu kira-kira akhlak terpuji apa akhlak tercela? Terpuji. Terpuji.
Nabi itu, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan itu untuk apa? Menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, yang bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai pengen masuk surga tapi akhlaknya neraka. Mengapa mudahnya mulutmu bicara, pengen masuk surga tapi akhlak neraka. Semoga bahagia bisa masuk surga dengan syafaat Nabi yang mulia. Di sini pada bisa nggak? Tadinya kalau offline saya mau sekalian bikin konten, Ustaz. Itu viral di TikTok saya. Udah tahu belum kalau di artis ibu kota? Belum pernah tahu ya? Udah kenal belum? Belum pernah lihat di TV belum? Saya udah terkenal dari berbagai TV, sampai CCTV saya terkenal. Iya, sekalian promo Ustaz, kita kenalan dulu kalau gitu. Jangan lupa nonton saya, yang di rumah teman-teman nih, nonton saya di Trans 7 setiap Sabtu dan Minggu, jam 5:15. Nama acaranya Cinta Surga bersama Ustadz yang paling keren dan ganteng, Ustadz Cecep sembarangan. Nah ini Ustadz nih, saya mau klarifikasi dulu nih. Kadang anak-anak sekarang itu rada sepele kalau masalah nama. Akhirnya terjadi pembulian, apa namanya? Mempelesetin nama. Udah bagus namanya Khairun Nisa. Ini karena pendek dipanggilnya Bogel. Itu kan nggak bagus tuh. Ada lagi namanya udah bagus, Muhammad Rizki Fauzi misalkan. Karena dia tinggi, kurus, dipanggilnya tiang listrik. Hati-hati teman-teman. Nih, nama itu al-kalam nisfud doa. Ucapan itu jadi separuh doa. Hati-hati. Nama saya Encep. Encep itu dari bahasa Rusia, jangan salah. Dari kata kasep. Kasep itu ganteng. Nah kan jadi doa. Kalau tiap hari jamaah Ustadz Cep, Ustadz ganteng jadi doa. Walaupun saya nggak pakai skincare, gantengnya bisa maksimal. Kenapa? Didoain mulu. Makanya kata Nabi juga apa? Jangan kalian memanggil saudaramu dengan panggilan yang buruk. Makanya insya Allah kalau di SMA Sudirman 2 Bekasi mah nggak ada tuh antara murid yang satu dengan murid yang lain panggilan nama yang buruk, apalagi saling membuli. Nggak ada ya Ustaz ya di sini Mbak ya? Nggak ada. Di sini muridnya insya Allah soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Jadi sudah kenal dengan Ustaznya, siapa namanya? Encep, jangan Cecep ya, jangan Cecep. Encep namanya. Makanya titip nih buat bapak ibu guru atau buat teman-teman nanti kalau sudah dewasa ngasih nama anak itu harus yang mengandung doa. Jangan sampai asal ngasih nama. Kan suka singkatan-singkatan yang tadi tuh, gara-gara lahirnya Asar di rumah sakit Pasar Bo hari Jumat dikasih nama anaknya Sarboa. Tuh. Atau namanya udah bagus, namanya siapa? Muhammad, panjangnya Muhammad Jahanam. Kan nggak bagus. Makanya itulah perlunya kalian belajar ilmu agama. Berterima kasihlah untuk guru-guru yang sudah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita kembali ke yang tadi tentang kita pengen masuk surga. Jangan sampai kita pengen masuk surga tapi akhlak kita neraka. Makanya kalau pengen masuk surga ikutin Nabi. Nabi itu gak ngajarin pacaran kan tadi. Nah ini mumpung bulan puasa nih, mumpung bulan puasa, bulan Ramadan, niatin Bismillah ya Allah, saya mau jadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Puasa itu artinya apa teman-teman? Secara bahasa al-imsa, menahan untuk tidak pacaran, menahan untuk tidak cat-cat kayak buaya gitu. Assalamualaikum ukhti gitu kan. Tahan itu, tahan tidak jalan bareng. Habis lebaran jangan udah nggak puasa sekarang mah jalan bareng lagi, nggak boleh. Jadilah pribadi yang bertakwa kalau kita pengen masuk surga. Di aku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Sekali lagi punten mohon maaf, saya mengingatkan kepada teman-teman, apalagi yang masih SMA, nggak usahlah pacaran dulu. Ingat buat yang cowok-cowok yang namanya masih SMA, itu kan kita kalau traktir gebetan kita pakai duit siapa? Masih dari orang tua kan?
Ya iya malu atau ya. Mendingan kita mau fokus untuk meraih cita-cita menjadi pribadi yang mulia. Kenapa? Karena cintamu nanti diukur bukan seberapa besar pengorbananmu, tapi cintamu akan diukur seberapa besar penghasilanmu. Iya. Karena kan perempuan tidak butuh janji-janji manis, yang perempuan butuh cincin melingkar di jari manis. Kenapa sering ngerti tentang pacaran ini? Karena kan marah ini anak-anak sekarang. Kalau pacaran zaman saya waktu di pesantren nggak kayak anak sekarang. Pacaran anak pesantren zaman saya nih, zaman saya itu yang disebut dengan jadian itu adalah ketika kita senyum dia senyum, udah jadian nih, begitu. Dia berangkat ke masjid tuh, kita dari jauh melihat, senyum lagi. Oh, udah berasa jadian banget nggak tuh? Kalau anak sekarang gimana pacarannya? Luar biasa. Makanya mohon izin dan mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak yang di sini nggak ada yang pacar. Udah gitu rada lebay. Kebetulan saya ngajar di kampus juga nih Ustaz. Ya namanya anak sekarang emang agak lebay itu kalau pacaran. Jadi saya pas mau masuk kelas nih, tiba-tiba Pancep, punten ya Pancep, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya bilang gitu. Pacar saya lagi ulang tahun baca. Terus boleh nggak minta jamnya sebentar? Saya mau ngasih surprise. Oh boleh. Yang namanya dosen muda kan harus menyenangkan lah buat anak-anak gitu ya. Saya bilang, emang kamu udah nyiapin surprise-nya? Udah Pancep. Apa surprise-nya? Nih kadonya udah siap. Saya tanya, itu isi kadonya apa? Isi kadonya lem Pancep. Kok lem? Iya Pancep buat ngelem jalanan. Kenapa? Persiapan takut cinta kita retak di tengah jalan. Iya. Biasanya kalau ceweknya lebay, cowoknya juga suka lebay. Giliran yang orang tahu tuh ceweknya. Saya tanya, kamu nggak ngasih surprise buat pacarnya? Ngasih dong. Hadiahnya apa? Tuh Pak, depan kampus udah siap. Apaan? Ternyata hadiahnya apa? Bentuk mentahan. Ada pasir, ada batako, ada kusen. Saya bilang, kamu kenapa nggak ngasih rumah aja sekalian? Apa jawabannya? Pacar, biarkan cinta yang membangun semuanya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini kita online gini untung kebantu ada penonton bayaran ya, jadi rada rame ya. Jadi nanti walaupun nggak lucu, dilucu-lucuin aja. Ketawa aja. Sahabat cinta surga, sahabat cinta surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita masuk di bulan Ramadan. Tadi saya bacakan surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Saya udah siapin hadiah Ustadz sebetulnya ini. Karena saya kan taunya offline nih. Saya udah siapin hadiah 2. Atau dikasih tetap ke penonton atau yang di studio aja nih hadiahnya. Penonton bisa ya? Oh nanti menjawab lewat chat gitu ya, bisa ya? Oke, chat apa chat sih? Kalau chat gitu ya? Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Al-Baqarah 183. Salah satu tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih Allah itu nyuruh kita jadi orang bertakwa? Pertanyaannya bisa dijawab dengan satu. Kenapa Allah nyuruh kita takwa? Innallaha yuhibbul muttaqin. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau Allah udah cinta sama kita, teman-teman, beda. Cintanya Allah dengan cintanya sesama manusia itu beda. Kalau cinta antar sesama manusia, bisa jadi suatu saat teman-teman dikecewakan. Yang tadi saya bilang, cinta itu bagaikan proklamasi. Bisa kita rasakan dengan seksama, tapi bisa hancur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pagi ngajak jalan sama kita, sore-sore ngabuburit sama mantannya. Sakit nggak tadi gitu ya? Iya, tiap pagi bangunin makan sahur, kamu udah sahur belum? Di IG story-nya masih jalan sama mantannya. Nah, itulah cinta dengan sesama manusia. Kalau cintanya Allah kepada manusia luar biasa. Kalau Allah udah cinta, apa jawaban selanjutnya? Innallaha ma'al ladzina taqau. Allah itu akan membersamai orang-orang yang bertakwa. Jadi jawabannya, kenapa Allah nyuruh kita takwa lewat puasa? Karena Allah cinta sama orang yang bertakwa.
Kalau Allah udah cinta, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bertakwa. Teman-teman yang kelas 12, kelas 12 ya Ustaz ya, yang mau ujian itu. Nah, teman-teman yang kelas 12 punya cita-cita, punya harapan agar ujiannya berjalan dengan lancar, ujiannya mendapatkan hasil yang baik. Kalau teman-teman manusia yang bertakwa, anak yang bertakwa, anak yang soleh dan solehah, ingat, Allah tidak akan membiarkan teman-teman ngerjain ujian sendirian. Kenapa? Allah pasti ikut campur. Teman-teman lagi pusing rumus Pitagoras misalkan, masih ada rumus Pitagoras nggak sih sekarang? Ada kan ya? Iya, misalkan lagi mau ngisi susah banget, udah ngapalin semalam tapi ngeblank aja pas lagi ngisi. Kalau kita manusia yang bertakwa, Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Jadi Allah tuh nggak bakal ngebiarin hambanya yang bertakwa sendirian. Punten, mohon maaf teman-teman. Pernah mendengar kisah Nabi Yusuf? Nah, dijawab tuh jawab. Pernah, ya kalau nggak pernah itu nggak apa-apa ya. Teman-teman yang di rumah, Nabi Yusuf ini kan dibuang ke sumur oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri, betul. Tapi apakah Nabi Yusuf ujung-ujungnya jadi orang yang mulia apa orang yang hina? Orang yang mulia. Jadi seorang raja di Mesir, padahal dibuang ke sumur. Coba kalau nggak ditolong sama Allah, gimana tuh Nabi Yusuf? Kenapa Nabi Yusuf ditolong sama Allah? Nabi Yusuf manusia yang bertakwa.